Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi perusahaan dagang untuk penilaian UAS. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dengan barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. 2. Tidak melakukan proses produk barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. 4. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. 5. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. 6. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Selanjutnya, secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produksi berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produk yang menghasilkan produk lain. Contoh kayu, gelondongan, dan mesin bubut. Selanjutnya ada perusahaan dagang barang jadi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contoh ransel, pakaian, kulkas. 2. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat. 1. Perusahaan dagang besar wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contoh, pedagang grosir. Selanjutnya ada perusahaan dagang perantara atau middleman, perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contoh, pedagang subgrosir. Selanjutnya ada perusahaan dagang pengecer atau retailer, perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan retailer seiring kita dapati di lingkungan kita. Contoh, warung, kios, dan swalayan. Selanjutnya ada akun-akun perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu adalah 1. Akun pembelian, 2. Akun penjualan, 3. Akun persediaan, 4. Harga pokok penjualan atau HPP, 5. Akun potongan tunai, 6. Akun potongan pembelian, 7. Akun retur penjualan, 8. Beban pemasaran. Ciri-ciri perusahaan dagang. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Selanjutnya, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagang. Selanjutnya ada sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Selanjutnya ada antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak perubahan. Dan terakhir, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dengan dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. 2. Mencatat di buku besar pembantu. 3. Membantu neraca saldo belum disesuaikan. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. 8. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. 9. Membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. 10. Neraca saldo setelah tutup buku. 11. Membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Metode dalam mencatat persediaan barang dagang. Meskipun bukan berupa aset operasional, perusahaan dagang wajib mencatatkan persediaan barang dagangnya ke dalam laporan keuangan. Ada beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi banyaknya persediaan barang dagang, diantaranya adalah
pembelian, potongan pembelian, biaya pengiriman pembelian, retur pembelian, penjualan barang dagang, potongan penjualan, biaya pengiriman penjualan, retur penjualan, dan pajak. 1. Metode periodik atau periodic inventory system. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. 2. Metode permanen, yaitu perpetual system. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode permanen atau perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Berikut adalah contoh soal transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PD Motor Jaya selama bulan Maret 2020 sebagai berikut. 1 Maret dibeli barang dengan senilai 8 juta rupiah dengan terminan 14N sampai 30. 3 Maret dijual barang dagang 4.500.000 rupiah, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagai atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000 rupiah. 5 Maret dibayarkan ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000 rupiah. 7 Maret dibeli barang dagang 5 juta rupiah, dibayar tunai 2 juta rupiah, sisanya dengan termin 2/10 N/30. 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yang yakni senilai 200.000 rupiah dari penjualan kepada CV Adil. Beban pokok penjualan sebesar 168.000 rupiah. 10 Maret dijual lagi barang dagang seharga 6 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. 15 Maret dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta rupiah. 20 Maret diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000 rupiah. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari bahan pokok. Berikut adalah jawaban metode periodik dalam tabelnya. PD Motor Jaya, Jurnal Umum periode Maret 2020. Tanggal 1 Maret, keterangan pembelian yaitu dalam debit 8.000, dalam utang dagang kredit 8.000. Pembelian tanggal 3 Maret kas masuk 9.000, piutang dagang masuk 3.600, penjualan dalam kredit masuk 12.600. Tanggal 4 Maret utang dagang dalam debit masuk 500, retur pembelian dalam kredit masuk 500. 5 beban ongkos angkut dalam debit masuk 80, dalam kas masuk kredit 80. Tanggal 7 Maret pembelian masuk debit 5.000, utang dagang masuk kredit 3.000, pembelian masuk kredit 2.000. 8 Maret retur penjualan debit masuk 200, piutang dagang masuk 200. Tanggal 10 Maret piutang dagang masuk debit 6.000, penjualan masuk kredit 6.000. 13 Maret kas masuk
Kas masuk debit 3.332, HPP 68, piutang dagang masuk kredit 3.400. Utang dagang masuk 15 Maret, utang dagang masuk 7.500, debit masuk 7.500, HPP kredit masuk 300, kas kredit masuk 7.200. Tanggal 17 Maret retur penjualan debit masuk 1.000, piutang dagang kredit masuk 1.000. Tanggal 20 Maret kas masuk 4.900 di debit, HPP masuk 100 di debit, piutang dagang masuk kredit 5.000 di kredit. Tanggal 25 Maret utang dagang di debit masuk 3.000, kas masuk di kredit 3.000. Tanggal 29 Maret kas masuk di debit 3.750, penjualan masuk di kredit 3.750. Totalnya 56.030 di debit dan di kredit 56.030 sehingga balance. Selanjutnya ada jawaban metode perpetual. Berikut adalah tabelnya. Pada tanggal 1 Maret persediaan barang dagang masuk dalam debit 8.000, utang dagang masuk dalam kredit 8.000. Tanggal 3 Maret piutang dan tanggal 3 Maret kas masuk debit 900, piutang dagang masuk debit 3.600, penjualan masuk kredit 4.500. Beban pokok penjualan masuk debit 3.800, PSD barang dengan persediaan barang dagang kredit masuk 3.800. Tanggal 4 Maret utang dagang debit masuk 500, persediaan barang dagang kredit masuk 500. Tanggal 5 Maret persediaan barang dagang masuk debit 80, kas masuk kredit 80. Tanggal 7 Maret persediaan barang dagang debit masuk 5.000, kas masuk kredit 3.000, utang dagang masuk kredit 2.000. Tanggal 8 Maret retur penjualan debit masuk 200, piutang dagang kredit masuk 200, persediaan barang dagang debit masuk 168, beban pokok penjualan masuk kredit 168. Tanggal 10 Maret piutang dagang debit masuk 6.000, penjualan masuk kredit 6.000, beban pokok penjualan masuk debit 4.800, persediaan barang dagang masuk kredit 4.800, kas masuk debit 3.332, 3.332, potongan penjualan debit masuk 68, piutang dagang masuk kredit 3.400. Tanggal 15 Maret utang dagang masuk debit 7.200, persediaan barang masuk debit 300, kas masuk kredit 7.500. 17 retur penjualan debit masuk 1.000, piutang dagang masuk kredit 1.000. Tanggal 20 Maret kas masuk debit 4.900, potongan penjualan debit masuk 100, piutang dagang masuk kredit masuk 5.000. Tanggal 25 Maret utang dagang debit masuk 3.000, kas masuk kredit 3.000. Tanggal 29 Maret kas debit masuk 3.750, penjualan kredit masuk 3.750, beban pokok penjualan debit masuk 3.000, persediaan barang dagang kredit masuk 3.000. Totalnya menjadi 59.698 di debit dan kredit 59.698 di kredit. Jadi balance. Sekian penjelasan saya tentang pengantar akuntansi perusahaan dagang untuk penilaian UASnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.